Dalam hitungan jam, ribuan rumah hancur, ratusan orang hilang, desa demi desa tenggelam oleh banjir bandang terbesar dalam sejarah Sumatera. Bencana yang seharusnya bisa diperkecil dampaknya justru menjadi tragedi nasional. Lautan kayu gelondongan menerjang Kabupaten Aceh Tamiang. Desa di hulu sungai Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, porak-poranda. Hari ini, saya akan mengajak kita melihat apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana kesiapsiagaan pemerintah diuji dalam bencana banjir dan longsor Sumatera 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vina Rigiva Arianti. Dalam video ujian akhir semester ini, saya akan membahas analisis lengkap mengenai kesiapsiagaan pemerintah dan kapasitas manajemen resiko bencana menggunakan studi kasus banjir dan longsor besar yang melanda Sumatera pada November sampai Desember 2025. Sejak akhir November 2025, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh dilanda banjir bandang dan longsor terbesar dalam beberapa dekade. Menurut data resmi BNPB per 10 Desember 2025 mencatat korban tewas mencapai 969 jiwa, 291 orang hilang, dengan 158.000 rumah rusak di 52 wilayah. Gangguan internet terjadi di 62 lokasi, memutus akses informasi dan juga komunikasi. Bencana ini sangat cepat membesar karena kombinasi dari hujan ekstrim dan juga kerusakan ekosistem hulu. Bencana ini bukan kejadian yang muncul tiba-tiba. Hujan ekstrim yang dipicu siklon tropis memang awalnya menjadi pemicu. Namun, beberapa faktor struktural membuat bencana ini sangat destruktif. Antara lain, yang pertama, deforestasi besar-besaran di hulu daerah aliran sungai. Yang kedua, perkebunan sawit yang menggusur hutan resapan air. Yang ketiga, aktivitas tambang emas dan penebangan liar. Yang keempat, pembangunan PLTA yang mengubah struktur tanah. Para ahli dari UGM menyebut Sumatera kini berada dalam situasi bom waktu hidrometeorologi karena ekosistem penyangga air sudah rusak. Ada dampaknya. Yang pertama, wilayah pedesaan, terutama yang terletak di lereng dan pinggir sungai, menjadi yang paling parah terdampak. Jalan runtuh, jembatan putus, listrik padam, dan internet mati, sehingga banyak korban yang terlambat untuk dievakuasi. Pertama, pada 16 September 2025, Gubernur Sumatera Utara sebenarnya telah mengeluarkan instruksi pada nomor 188,54 per INST per 2025 yang berisikan meningkatkan koordinasi dengan BMKG, memetakan 52 wilayah rawan banjir dan juga longsor, menyebarkan sosialisasi peringatan dini ke 1.200 desa. BMKG juga mengeluarkan 2.726 peringatan hidrometeorologi sepanjang tahun 2025. Kalau dilihat secara administratif, hal ini menunjukkan adanya langkah yang kesiapsiagaan. Tetapi masalahnya, hanya sekitar 40% desa yang benar-benar menerima dan memahami peringatan karena akses geografi yang masih sangat buruk. Desa di pegunungan, di pedalaman sulit dijangkau oleh sinyal, tidak adanya sistem sirine ataupun relawan desa yang mencukupi. Yang kedua, dalam respon darurat, pemerintah mengaktifkan status darurat 14 hari, menggerakkan bantuan logistik sebesar 1.638 ton, mengevakuasi 2.500 orang via helikopter dan mengucurkan dana APBN darurat sekitar 5 triliun. Presiden Prabowo juga ikut turun langsung untuk memantau percepatan distribusi via udara dan juga laut. Respon ini menunjukkan kapasitas pemerintah yang kuat dalam penegakan yang darurat. Namun tetap saja, keterbatasan infrastruktur membuat bantuan itu tidak merata. Wilayah yang terisolasi baru menerima bantuan setelah beberapa hari. Jadi ini memunculkan masalah lain seperti ketidakpercayaan publik, antrian yang panjang, dan juga konflik kecil dalam distribusi bantuan di berbagai daerah. Yang ketiga, upaya mitigasi jangka panjang dilakukan dengan menghentikan sementara aktivitas perusahaan di kawasan Bantang Toru
seluas 750.000 hektar, termasuk tambang dan juga perkebunan. Kalau secara prosedural, langkah-langkah ini tampak komprehensif, namun efektivitasnya di lapangan ternyata masih sangat terbatas. Di sisi lain, pemerintah pusat tuh baru menghentikan aktivitas dari 750 hektar izin perusahaan di Batang Toru setelah terjadinya bencana. Jadi langkah ini sebenarnya baik, tetapi sangat terlambat karena defermentasi sudah berlangsung sangat lama. Jadi kesiapsiagaan yang ada masih bersifat administratif, belum menyentuh akar persoalan ekologis dan juga sosial yang ada di masyarakat. Jika dilihat secara sosiologis, disinilah titik pentingnya. Yang pertama, kerusakan ekologis sebagai akar masalah. Resiko banjir semakin besar karena hutan yang hilang, tetapi pemerintah daerah seringkali gagal untuk membatasi aktivitas tambang dan juga ekspansi sawit. Yang kedua, sistem peringatan dini yang tidak merata. Meski BMKG aktif untuk mengirim peringatan, tetapi distribusi informasi tidak sampai ke daerah terpencil. Tidak adanya sistem radio dan juga early warning untuk masyarakat. Yang ketiga, infrastruktur yang lemah. Bencana semakin parah bukan hanya karena airnya yang besar, tetapi juga karena jembatan dan jalan yang runtuh mengisolasi sekitar 52 wilayah, menghambat evakuasi dan juga distribusi bantuan. Ada sekitar 70% bantuan awal yang terlambat karena kendala dari akses. Jalan tidak tahan curah hujan yang ekstrim, drainase yang buruk, dan juga pemukiman yang dibangun terlalu dekat dengan sungai. Yang keempat, koordinasi sosial yang kurang kuat. Konflik dalam pembagian bantuan muncul karena komunikasinya yang minim, transparansinya yang kurang, dan jaringan sosial masyarakat tidak diperkuat sejak awal. Dengan kata lain, kapasitas pemerintah tuh cenderung reaktif bukan preventif gitu. Yang kelima, ketimpangan akses layanan dasar juga memperburuk dari dampaknya ini. Data menunjukkan 60% korban berasal dari rumah tangga yang miskin, yang tinggal di zona rawan dengan akses terbatas terhadap air bersih, sanitasi, dan juga layanan kesehatan. Ketika bencana datang, mereka yang paling menderita dan paling lambat untuk pulih. Sebagai mahasiswa sosiologi yang mempelajari tentang ilmu sosial, kita dapat merefleksikan bahwa bencana ini memperlihatkan ketergantungan struktural pada model sosial komunitas saat negara terlambat merespon. Teori sosiologi mengingatkan kita bahwa bencana seringkali memperkuat disparansi yang sudah ada, terutama dalam sistem kapitalisme ekstransif yang mengorbankan lingkungan dan juga masyarakat yang rentan. Pertama, integrasikan pengetahuan lokal dan juga kearifan masyarakat adat ke dalam sistem peringatan dini BMKG. Kedua, audit rutin DAS dan penegakan hukum terhadap perusak lingkungan, bukan sekadar respon setelah terjadinya bencana. Yang ketiga, transparansi distribusi bantuan melalui platform digital untuk memulihkan kepercayaan publik. Yang keempat, perkuat infrastruktur inklusif dan juga subsidi layanan dasar untuk mengurangi kerentanan kelompok miskin. Bencana di Sumatera adalah panggilan untuk perubahan paradigma dari manajemen bencana yang reaktif menuju pengurangan resiko berbasis keadilan sosial dan juga kelestarian ekologis. Kita hidup di zaman ketika bencana alam semakin sering terjadi. Tetapi seharusnya korban jiwa tidak sebesar ini. Mitigasi harus menjadi prioritas, bukan hanya respon setelah terjadinya bencana. Dari saya sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.